lagi asiknya nih baca berita sampai lupa nih sama Sobat Umi semua yang ada di rumah. Nah, dia memang lagi tertarik nih Sobat Umi untuk mengikuti berita longsor yang baru-baru ini terjadi di negara Afghanistan. Dan berdasarkan berita nih yang Nadia baca dari news.liputan6.com, nah, bencana longsor ini terjadi di Badakhshan, Afghanistan. Dan kabarnya nih Sobat Umi, bencana longsor ini termasuk bencana nasional karena banyak menelan korban jiwa. Sekitar 350 korban nih sudah ditemukan meninggal dan 2.000 korban lainnya belum ditemukan sama sekali di antara reruntuhan. Dan karena bencana longsor ini Sobat Umi banyak menimbulkan kerugian juga, yaitu banyak rumah yang rusak, banyak pohon tumbang, dan sampai akhirnya menutup aliran sungai yang ada di kawasan tersebut. Sedih ya Sobat Umi kalau udah mendengar bencana seperti ini. Lalu apa ya kaitannya antara bencana longsor dengan episode Bumiku 1 kali ini? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Bumiku 1. Sobat Bumi, negara kita Indonesia memang sering dilanda bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, bahkan tsunami. Penyebab alaminya yaitu karena letak Indonesia yang berada di kawasan pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dari sekian banyak bencana, bencana longsor menjadi bencana langganan yang sering terjadi. Hal ini karena 45% lahan di Indonesia merupakan pegunungan berlereng curam sehingga sangat memungkinkan terjadinya longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan bahwa sebanyak 270 kabupaten dan kota di Indonesia berada di daerah rawan bencana longsor. Daerah Jawa Tengah merupakan kawasan yang paling banyak dilanda longsor, yaitu dengan 327 lokasi. Kali ini di Bumiku 1, kita akan banyak membahas longsor di daerah Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Watu Kumpul. Kecamatan Watu Kumpul merupakan daerah yang sering dilanda longsor. Dari 15 desa di kecamatan ini, 14 desa diantaranya selalu mengalami longsor setiap tahunnya. Longsor terparah terjadi pada tanggal 7 Februari lalu yang diawali dengan terjadinya hujan lebat. Akibat bencana longsor, banyak fasilitas yang rusak. Jalan, tiang listrik, jembatan, dan rumah banyak yang hancur. Kerusakan lingkungan pun terjadi. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia memang sudah banyak melakukan upaya mitigasi atau pencegahan dan siaga. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peta tingkat kerawanan bencana. Dengan peta ini, kita bisa tahu daerah mana saja yang rawan bencana dan aman untuk ditinggali. Kita pun bisa dengan cepat Sobat Bumi melakukan antisipasi penyelamatan lingkungan untuk menghindari terjadinya bencana. Mau tahu lebih dalam seputar peta kerawanan bencana ini? Temukan jawabannya ya di episode kali ini. Sobat Bumi, bencana longsor juga menjadi salah satu bencana langganan nih ya di negara Indonesia. Dan bulan lalu terjadi bencana longsor yang hebat di Desa Padang Kedondong, Provinsi Bengkulu. Dan berita ini ada dapat juga dari website news.liputan6.com. Dan dikatakan nih Sobat Bumi, bencana longsor ini terjadi karena daerah ini diguyur hujan selama 2 hari. Dan kabarnya nih Sobat Bumi, di jalan lintas barat Sumatera ini menjadi terganggu akibat bencana longsor ini. Dan bencana longsor ini termasuk bencana longsor yang terparah juga di wilayah jalan lintas barat karena timbunan materialnya ini mencapai 70 cm sepanjang 200 meter. Dan dari berita yang Nadia baca ini bisa Nadia simpulkan ya Sobat Bumi, salah satu penyebab bencana longsor ini adalah karena hujan. Makanya Nadia pengen tahu lebih dalam lagi seputar longsor dan inovasi Sobat Bumi kita di episode Bumiku 1 kali ini. Kita langsung simak yuk obrolannya. Latar belakang saya melakukan penelitian tentang tingkat kerawanan longsor di daerah Desa Watu Kumpul ini karena bencana longsor di wilayah Indonesia ini sangat merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah, faktor-faktor penyebab dari bencana tanah longsor ini perlu dianalisis sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana ini
dapat diminimalisir, bahkan dapat diantisipasi seperti itu. Dan solusinya yaitu dengan pembuatan peta. Nah, pembuatan peta ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Akibat dari bencana longsor ini itu menimbulkan kerugian lingkungan maupun kepada manusia atau masyarakat. Dari segi lingkungan terjadi pendangkalan sungai karena material-material longsor tadi dapat menyumbat sungai sehingga terjadi pendangkalan. Kemudian tumbangnya pohon karena adanya tanah longsor sehingga pohon-pohon tadi yang telah tumbang bisa menyumbat aliran sungai yang digunakan oleh warga sekitar. Dan juga seperti yang kita lihat di bawah ini, dulunya sungai ini tetap seperti ini, tetapi karena adanya material longsor yang ke bawah, sehingga aliran sungai menjadi terkikis dan akhirnya sungai itu menjadi tersumbat dan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh warga. Kemudian dari segi masyarakat sendiri, yaitu infrastrukturnya yang rusak. Misalnya pada saat evakuasi yang saya dengar dari masyarakat sekitar, pada saat evakuasi itu masyarakat sekitar sini mengungsi sangat sulit karena aksesnya yang untuk menuju ke bawah itu tertutup semua oleh material-material longsor sehingga sangat sulit sekali pada saat waktu itu melakukan evakuasi. Saya melakukan penelitian ini sejak bulan September tahun 2013 sampai Januari tahun 2014. Nah, di sini saya melakukan penelitian sebenarnya karena saya sebenarnya ikut OSN namanya, yaitu Olimpiade Sains Nasional, di mana saya mengambil bidang kebumian. Nah, khususnya pada litologi batuan, kemudian jenis tanah atau pedosfer, dan juga tujuan saya di sini itu sebenarnya saya sering melihat di mass media, yaitu koran, televisi, dan lain sebagainya. Kalau bencana longsor ini terjadi karena ulah manusia atau faktor X atau faktor yang lainnya. Saya ingin meneliti apakah benar faktor ini terjadi karena ulah manusia ataupun faktor alam. Nah Sobat Bumi, di tangan Nadia ini sudah ada peta kerawanan longsor punya Sobat Bumi kita Danang. Nah Danang nih membuat 3 jenis peta. Yang pertamanya adalah peta kemiringan lereng di Kecamatan Watu Kumpul. Dan yang kedua nih Sobat Bumi, ada peta geologi, di mana peta geologi ini berisi tentang informasi jenis batuan yang berada di Kecamatan Watu Kumpul. Dan yang terakhir adalah peta tata guna lahan di Kecamatan Watu Kumpul juga pastinya. Nah Sobat Bumi, 3 peta ini sudah ada di tangan Nadia. Tapi Nadia bingung nih ya, gimana sih cara baca ketiga peta ini, plus gimana cara Danang buat peta ini. Mau tahu serunya seperti apa? Kita langsung lihat aja yuk di segmen Kulik yang satu ini. Dalam melakukan metode ini, saya melakukan 2 metode, yaitu yang pertama analisis laboratorium dan yang kedua adalah survei lapangan. Dan yang kita lakukan di sini itu adalah survei lapangan, yaitu pengambilan data, misalnya menghitung kemiringan lerengnya seperti apa, kemudian panjang longsorannya itu seberapa, dan jenis tanahnya apa. Di belakang saya ini, jenis longsorannya itu jenis longsoran translasi atau longsoran yang jatuh secara translasi. Di lokasi ini, banyak tata guna lahan yang digunakan sebagai sawah, kemudian hutan pinus, dan lain sebagainya. Dan kondisi keairan di sini, seperti yang dilihat di sini, kondisinya cukup lembab atau basah dari tanahnya itu sendiri, sehingga jika terjadi hujannya sangat lebat, ini bisa berpotensi terjadi longsor. Nah, kemudian yang kita harus identifikasi adalah lebar dari longsorannya, kemudian tingginya seperti apa, dan jenis batuannya seperti apa. Nah, dari sini terlihat kalau lebarnya atau dimensi kerawannya itu sekitar 40 meter. Dan panjang longsoran ini sekitar 100-200 meter.
jenis batuan yang berada di sini yaitu jenis batuan pasir. Nah, jenis batuan pasir ini jika terkena hujan sangat mudah sekali untuk terjadi longsor. Dan batu pasir ini sangat mudah untuk dipecah seperti ini. Sangat mudah untuk pecah. Kebanyakan batuan yang jadi berpotensi terjadinya longsor itu batuan sedimen. Sedimen itu ada banyak sekali, sedimen klastik maupun non klastik seperti itu. Untuk pengambilan kamera lereng di sini, kita bisa tahu dari arah tanahnya seperti apa. Kita bisa lihat di sini ada garis-garis yang menunjukkan arah ke sana. Nah, kita bisa pakai kompas ataupun smartphone yang sudah memiliki aplikasi kompas, smart kompas ini. Nah, dari yang tadi ini, dari ini sekitar kamera lereng itu sekitar 30-35 derajat. Dari penelitian ini, saya menemukan jenis pohon pinus. Pohon pinus ini bersifat tidak mengikat air, ataupun juga jenis pinus ini tidak bisa menahan dari tanah ini sendiri. Nah, seharusnya kalau untuk daerah perbukitan di sini, harusnya ditanami seperti pohon mahoni, ataupun pohon akasia, bisa juga pohon jati, dan lain sebagainya seperti itu. Minimal kita untuk meneliti yaitu kita harus menemukan 10 titik minimal untuk pengambilan sampel tanah longsor, dan juga saya meneliti luasnya itu 5,6 kali 5,6 km persegi. Dan data yang diambil ini juga sama saja sebenarnya, yaitu lokasi 1 sampai 10 untuk perbandingan pengambilan sampel. Nah, data-data lapangan yang kita dapatkan tadi, kemudian kita olah ke dalam Excel. Seperti yang dilihat dari lokasi-lokasi ini, kita jadikan tabel. Seperti lokasi longsoran 1, kita beri kode L1. Dan data-data ini akan digunakan sebagai perbandingan data primer dan sekunder dalam pembuatan penelitian dan peta. Di sini untuk mengolah data dan membuat peta, kita menggunakan Global Mapper. Selain Global Mapper, kita juga bisa menggunakan ArcGIS ataupun AutoCAD. Hasilnya seperti ini, yaitu berupa peta tata guna lahan. Di sini sudah ada pembagian seperti lahan kosong, hutan, semak belukar, ladang, pemukiman, dan sawah berdasarkan dari referensi Bakusur Tunnel. Di daerah survei ini yang paling banyak tata guna lahannya itu berupa hutan dan juga semak belukar. Pada warna yang berwarna oranye ini yaitu berupa pemukiman. Di sini terlihat bahwa kontur-kontur sekitar daerah pemukiman ini konturnya jaraknya sangat berdekatan, garis satu sama yang lain, sehingga daerah ini sangat berpotensi sekali untuk terjadinya longsor. Dan disarankan untuk yang bermukim di daerah yang memiliki konturnya sangat rapat atau kamera lereng yang sangat terjal, dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yaitu memiliki kontur yang saling berjauhan atau garis-garis yang saling berjauhan, seperti yang ada di sini. Selain membuat peta tata guna lahan, saya juga membuat peta-peta yang lain seperti peta tata guna peta litologi, kemudian peta kamera lereng. Batuan yang sangat berpotensi sekali terjadinya longsor yaitu jenis batuan formasi halang. Karena jenis batuan pasir ini, jenis formasi halang ini terdiri dari banyak batuan-batuan sedimen, andesit, kemudian konglomerat, dan juga napal dan lain sebagainya. Nah, daerah ini jika terkena air hujan ataupun memiliki kerengan yang sangat terjal, sangat berpotensi sekali terjadi longsor dibandingkan dengan batuan yang memiliki kerapatan atau kekerasan yang lebih besar seperti
batuan formasi rambatan maupun batuan diorit. Kemudian yang terakhir adalah jenis peta kemiringan lereng. Di sini pembagian derajat kemiringannya itu dibagi menjadi 4 berdasarkan referensi dari Van Zwiedam. Di sini yang paling banyak kemiringan lerengnya itu 8 sampai 16 derajat. Diimbau daerah yang memiliki kemiringan 16 sampai 35 derajat seperti yang terlihat di gambar ini, dan diimbau untuk dipindah menuju daerah yang lebih aman, yaitu sekitar 2-4 derajat maupun 4-8 derajat. Sobat Bumi, bencana longsor yang terjadi membuat banyak peneliti mulai menemukan teknologi pendeteksi longsor. Salah satu alat pendeteksi longsor dari Indonesia yang sudah diakui oleh negara lain adalah Gamma Early Warning System. Alat ini merupakan ciptaan staf pengajar dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Dwi Korita Karnawati dan Faisal Fatani. Alat deteksi longsor yang mereka ciptakan dapat mendeteksi keretakan tanah. Sobat Bumi, selain alat dengan teknologi yang canggih, ternyata kita juga memiliki kearifan lokal untuk mencegah longsor. Longsor yang identik dengan tanah yang miring atau lereng sejatinya dapat dihindari dengan teknologi kearifan lokal, yaitu dengan terasering. Terasering secara sederhana berarti teras di lahan miring. Terasering merupakan upaya modifikasi sederhana kemiringan lereng dengan membentuk kontur atau lekukan baru. Lekukan ini dibuat datar namun tetap mengikuti bentukan lereng. Contoh nyatanya yaitu terasering sawah di Bali dan di Jawa. Dengan terasering, budidaya tanaman menjadi memungkinkan di lahan lereng. Sobat Bumi, longsor pada dasarnya adalah bencana yang kompleks di mana faktor alam dan tangan manusia ikut campur di dalamnya. Hidup selaras dengan alam dan tidak merusaknya adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mengurangi dampak buruk dari longsor. Pada saat dimasukkan ke dalam perlombaan ISPO kemarin, penelitian ini dimasukkan ke lingkungan, dan penelitian ini tentang tanah longsor, dan kita tahu bahwa bencana tanah longsor itu sendiri dapat berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan, dan juga global warming akan semakin meningkat, dan juga struktur tanah di sini pasti akan rusak, dan untuk pengembalian atau suksesi ini memerlukan waktu sekitar ribuan bahkan puluhan ribu tahun. PT yang saya buat ini masih belum digunakan, namun diharapkan dari peta-peta ini dapat digunakan oleh masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Watukumpul, dan juga harapan ke depan bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Nah, selain membuat peta untuk dapat diterapkan di daerah lain, saya juga sedang mengembangkan yaitu alat pendeteksi dini longsor atau Early Warning System. Nah, diharapkan dari Early Warning System ini itu dapat mengirimkan pesan kepada pemerintah yang berwenang agar Early Warning System ini dapat mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya korban bencana longsor. Dan Early Warning System ini dapat digunakan di dalam smartphone ataupun software di dalam komputer. Sobat Bumi di rumah, pada tahu nggak sih ternyata bencana alam ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana pertama adalah bencana alam geologis, yaitu bencana alam yang berasal dari bumi, dan yang kedua adalah bencana alam klimatologis, yaitu bencana yang disebabkan oleh cuaca yang berubah, dan terakhir adalah bencana ekstraterestrial, yaitu bencana yang disebabkan oleh benda yang berasal dari luar angkasa. Dan kalau bencana longsor ini pastinya termasuk dalam bencana geologis ya Sobat Bumi. Kalau gitu di berita lingkungan kali ini kita akan membahas seputar bencana klimatologis. Seperti apa berita selengkapnya kita saksikan ya di berita lingkungan.
Sobat Bumi, kalau dari tadi kita berbicara seputar bencana alam yang sering terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan, sekarang kita beralih ke kawasan pantai. Kawasan pantai juga merupakan kawasan yang sering dilanda bencana. Satu di antara bencana yang sering terjadi adalah abrasi. Abrasi merupakan pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut. Peristiwa ini sering juga disebut dengan erosi pantai. Pantai Inggris dan Wallace menjadi salah satu pantai yang mengalami kerusakan lingkungan karena abrasi. Peneliti dari Universitas Plymouth menduga kerusakan ini terjadi karena badai besar, angin kencang, dan gelombang raksasa yang terjadi di awal tahun ini mengakibatkan hilangnya daratan hingga mencapai 3 meter. Jumlah ini meningkat hingga 1000% karena biasanya pengikisan daratan yang terjadi di pantai ini hanya sekitar 20 hingga 30 cm saja. Nah, kondisi ini Sobat Bumi yang membuat perubahan pada garis pantai di Inggris. Peneliti dari Universitas Plymouth mencoba melakukan pengamatan tebing pantai Cornwall dengan menggunakan peralatan pemindai laser dan kamera termal. Alat ini diharapkan bisa mendeteksi kondisi tebing. Data dari hasil analisa ini bisa digunakan sebagai dasar pembangunan yang akan dilakukan di sekitar pesisir pantai Inggris. Sobat Bumi, teknologi terbukti mampu ya untuk menganalisa dan memperkecil dampak buruk dari bencana. Manfaatkan teknologi dan upayakan hidup selaras dengan alam untuk menghindari dan mengurangi dampak dari bencana alam. Sobat Bumi, bencana alam memang tidak dapat dielakkan ya dari kehidupan kita. Namun bisa kita kurangi nih dampaknya dengan cara membuat peta kerawanan bencana seperti yang dibuat oleh Sobat Bumi kita Danang. Nah, dengan menggunakan peta kerawanan bencana ini, pastinya bisa menjadi acuan buat kita untuk mengambil langkah pencegahan dan siaga bencana. Sebenarnya nih Sobat Bumi, bencana alam merupakan alarm yang diberikan oleh alam bagi kita, pastinya untuk kita bisa lebih merawat dan menjaga alam kita. Nah sebenarnya ini Sobat Bumi, aktivitas manusia yang hanya bisa mengeksploitasi alam tanpa adanya upaya untuk melestarikan dan merawat alam, ujung-ujungnya hanya mengakibatkan kerusakan alam dan bencana alam. Dan akhirnya yang rugi adalah manusia sendiri kan? Makanya mulai sekarang ayo dong kita bersahabat dan berdamai dengan alam kita. Buat Sobat Bumi di rumah nih yang mungkin ketinggalan info dari episode Bumiku 1 kali ini, tenang aja. Langsung aja follow Twitter Bumiku 1 di @bumiku1.id.tv. Dan saksikan terus nih episode-episode yang lebih menarik, seru dan gak kalah inovatifnya setiap hari Minggu jam 5 sore pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu, sampai ketemu minggu depan Sobat Bumi. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!